Handling nervous, bagaimana kecemasan Anda bisa berpengaruh terhadap perilaku Anda. Bila kita panik, maka perilaku kita berubah total dari apa yang sudah direncanakan menjadi seorang public speaker yang handal. Apa sih yang menyebabkan panik? Biasanya satu, kurang persiapan. Tapi Anda sudah mempersiapkan, ternyata sudah mempersiapkan. Mempersiapkan terlalu berlebihan pun itu bisa menimbulkan panik. Jadi persiapkanlah biasanya apa? Bila Anda ingin tampil bulan depan atau minggu depan, Anda sudah mempersiapkan sekarang, sudah dirancang. Nah, jadi jauh-jauh hari sudah dirancang apa yang akan Anda omongkan, bagaimana Anda berbicara, bagaimana memulainya, semua diatur sehingga pada saat pelaksanaan Anda sudah tinggal action. Nah, jadi harus bagaimana? Biasanya kalau saya melakukan teknik supaya tidak grogi adalah tadi, bahwa di depan Anda adalah semuanya manusia, makannya juga dari mulut, ya, nggak ada yang dari kuping, nggak ada yang dari hidung, nggak ada yang dari jidat. Nah, dengan cara seperti itu, ya udah kita sama-sama manusia. Nah, itu teknik-teknik yang biasa saya lakukan. Terus yang berikutnya apa? Itu biasanya harus mendengarkan sound therapy. Sound terapinya namanya adalah IQ. Dan apalagi untuk relaxation. Jadi Anda sebelum tidur, 2 hari sebelum tidur Anda relaksasi dulu dengan mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Dengan bilang saya bahagia, saya tampil sempurna, saya sukses. Bayangkan aja yang indah-indah. Nah, itu biasanya nanti Anda auto relax. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Berikutnya pada saat hari H itu pasti gemeter. Siapapun juga pasti gemeter. Sekelas public speaker yang handal pun, misalnya sebutlah Tantowi Yahya, itu gemeter, ya, grogi pada saat akan tampil. Tanyakan Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu pada saat akan tampil itu juga grogi. Nah, ini yang akan kita bahas. Nanti kita akan ada latihan pernafasan supaya kita menghindari grogi dan membuang perasaan grogi. Salah satunya saya kasih tips ya. Saya memberikan tips ini untuk salah satu dulu pada saat saya mengisi di salah satu partai. Dan ini dihadiri oleh wakil presiden saat itu. Dan pada saat itu beliau menggunakan teknik yang saya berikan, yaitu tarik nafas dalam-dalam, buang rasa grogi di kepala, langsung Nah, itu pada saat itu kerasa ininya merinding. Nah, itu teknik untuk membuang perasaan nervous. Dan ini kebanyakan berhasil. Apalagi yang harus dilakukan? Ingat, ketika detik-detik sudah mau tampil gitu ya, sebentar lagi udah ada calling. Kang saya jangan lupa bentar lagi ya, 10 menit lagi udah tampil. Itu biasanya udah luar biasa tuh. Tapi ingat, hanya sampai kepala saja. Biarkan kepala itu mengembara hanya di bagian kepala, dan hatinya adalah menenangkan. Oke, it's okay, tenang aja, relax ya, tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan, tarik nafas lagi, saya bisa, saya mampu, saya terampil dan lain sebagainya. Kamu udah sering tampil kok, bla 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 bla. Kalau yang baru, tenang aja, relax aja. Nah, dengan cara seperti ini biasanya mengurangi rasa grogi itu hampir beberapa puluh persen. Nah, yang berikutnya, Anda sudah tampil nih. Pastikan Anda jalan dengan tegak. Ini harus sejajar dengan lantai. Jangan nunduk, karena nunduk ini secara fisiologis akan menambah beban kita nggak pede. Jadi kalau tegak seperti ini, Anda akan terasa pede. Berikutnya apa? Ketika Anda sudah berjalan dan Anda tampil, orang lain melihat Anda, pastikan Anda melihat orang yang menurut Anda ramah. Jangan melihat ke orang yang kelihatan jutek. Anda pada saat begini, ceprat, aduh, ini kelihatan jutek nih. Pada saat udah nyalam, ya udah sapa gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jutek banget tuh. Langsung geserkan ke sebelah pelan-pelan. Ternyata sebelahnya juga jutek banget gitu kan. Lebih parah lagi gitu kan. Geserkan lagi ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Dengan cara seperti ini, Anda bisa mengurangi grogi. Lanjut, mengurangi grogi yang berikutnya. Jangan sampai terjebak memandang orang yang terlihat jutek. Apa yang berikutnya? Tadi, ice breaking. Nah, ini dia cara menanggulangi untuk nervous adalah ice breaking. Ice breakingnya dengan cara apa? Ini biasanya orang-orang ya, orang-orang yang sukses. Mereka tuh diem dulu, orang lain memandang dia, orang lain menebak-nebak dia, terus langsung bilang, selamat pagi, apa kabar semuanya? Ada yang sudah menikah 2 kali, nah dia joke gitu kan. Macam-macam sebetulnya orang-orang yang menampilkan supaya dia itu diterima oleh audiens. Tapi yakinkan bahwa dari seluruh audiens, tidak semuanya suka pada Anda. Dari semua audiens yang hadir, tidak semuanya itu yang ngebelain Anda atau sayang pada Anda. Haters itu ada. Nah, jangan sampai Anda terganggu dengan para haters. Para haters ini biasanya apa? Suka keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, itu yang sering mengganggu.
Dan bagaimana cara untuk menanggulanginya? Satu, diamin aja, ya, itu kaki-kakinya dia. Tapi kalau sudah merasa terganggu, Anda boleh, hak Anda untuk mengatakan bahwa, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, yang berbahagia, karena ilmunya ini sangat luar biasa, Anda lewat sedikit aja, akan kehilangan seluruh informasinya. Jadi untuk Anda yang akan ke toilet, Anda sebaiknya untuk mengacungkan tangan dulu, sehingga saya bisa tahu berapa lama Anda pergi, sehingga nanti saya bisa informasikan apa yang kurang. Nah, dengan cara seperti ini minimal bisa membuat audiens itu respect pada kita. Ingat, ketika audiens respect, maka Anda pun akan disayang oleh mereka, dan orang lain akan mendengarkan Anda. Nah, apalagi yang berikutnya, tone suara Anda. Tone suara Anda jangan terlalu tinggi. Ini banyak sekali saya mendengar public speaker yang ternyata namanya melangit, tapi pada saat berbicara tone-nya tinggi, audiensnya pun tidak terlihat greget. Kenapa? Tone terlalu tinggi itu mengintimidasi. Contoh, tone terlalu tinggi ya, nadanya tinggi. Ya, selamat siang, apa kabar semuanya? Nah, ini terlalu tinggi. Nah, kalau Anda terus begini, ini akan membuat orang tuh terintimidasi, dan mereka akan pelan-pelan untuk keluar satu demi satu, atau senggol-senggolan, ngajak keluar bareng, dan lain sebagainya. Jadi ingat, tone tinggi boleh, tapi jangan terlalu sering. Tone terlalu rendah, itu pun akan membuat audiens ngantuk. Jadi Anda ambil posisi yang pertama adalah menenangkan, yaitu di tengah-tengah. Nada re adalah nada yang tepat. Do, re. Ingat, secara fisiologis, Anda membuka gigi, membuka bagian mulut ya, gigi atas kelihatan, ini adalah teknik fisiologis untuk membuka komunikasi. Jangan sampai Anda menggunakan teknik di awal itu dengan banyak ketawa. Karena itu akan dituntut oleh audiens joke-joke yang lainnya. Dan ketika Anda kehabisan, garing, finish. Ya, saya sering pernah ya mengalami melihat pembicara yang awalnya itu joke terus. Tiba-tiba dia ngerasa garing. Karena apa? Joke-nya kehabisan, audiens juga udah nggak banyak yang ketawa, akhirnya menjadi gagal. Jadi baiknya gigi 1. Lalu gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, hajar di gigi 7, closing dengan word punch. Word punch itu adalah kata-kata yang menonjok. Kata-kata yang menonjok itu dulu pernah ada ya, misalnya salam untuk keluarga Anda gitu ya. Kayak misalnya dulu ada Kus Hendratmo gitu ya, misalnya ada kata-kata yang merdeka. Nah, itu adalah word punch. Anda boleh cari sendiri. Misalnya jauhi keluarga dan diri Anda dari bahaya narkoba. Itu yang akan diingat oleh audiens. Kalau saya selalu, salam sip, sehat itu prioritas, sukses itu prioritas, dan surga itu prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan ada tambahan-tambahan kata lagi. Misalnya adalah udah salam sip, sehat itu prioritas, sukses itu prioritas, surga itu prioritas. Yang mau daftar tolong ya nanti hubungi ini. Itu malah menjatuhkan Anda. Udah naik dibikin jebrot gitu ya. Atau misalnya, ini yang kehilangan handphone, tolong nanti hubungi panitia ya. Jangan mau. Saya pernah satu ketika di satu acara yang dihadiri oleh Ibu Wali Kota saat itu, dan pada saat itu saya diminta untuk berhenti dulu, padahal saya sudah berbicara. Tapi bersyukur Ibu Wali Kota tidak mau saya untuk turun. Akhirnya biar saya mendengarkan Kang Z aja ya berbicara. Saya pengen udah lama nggak mendengarkan Kang Z berbicara. Nah, terus yang keduanya, saya ketika berbicara ada lagi yang ingin meng-cut saya. Wah, ini luar biasa sekali. Pada saat itu saya langsung menggunakan bahasa yang formal. Saya datang tepat waktu, diundang juga tepat waktu, dan selesai juga tepat waktu. Kalau ada yang mau meng-cut saya, tolong selesaikan dulu saya berbicara. Nah, ini kadang-kadang suka ada yang seperti itu, yang membuat kita nervous, yang membuat kita sebel, yang membuat kita gregetan pada saat kita berbicara di depan umum. Maka pikiran Anda mengarah kepada kaki Anda supaya rileks. Anda bayangkan jeruk lemon yang sudah matang ada di meja Anda ambil, lalu Anda belah jeruk lemonnya, keluar airnya, diteteskan ke lidah dan bibir Anda, pasti akan terasa asam, padahal tidak ada lemon. Kenapa? Karena pikiranmu mengarah kepada perbuatan ya tubuh Anda yang dihipnotis oleh Anda. Nah, apalagi tadi belum ya, ketinggalan nih. Do itu adalah untuk berita duka cita. Do, re, do tidak ada gigi yang kelihatan. Do turut berduka cita ya Pak. Re, gigi atas yang kelihatan. Re, selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semuanya.
Nah, ini gigi atas. Kalau mi itu untuk acara gembira. Do, re, mi, gigi atas dan bawah kelihatan itu untuk acara misalnya pesta musik dan lain sebagainya. Selamat siang, apa kabar? Nah, kan giginya kelihatan atas bawah sampai tenggorokannya juga kelihatan. Nah, itu untuk acara yang berbeda. Jadi, mulai sekarang ngapain kita untuk nervous? Tetaplah Anda menjadi bagian dari acara tersebut. Nah, saya ingin menjadi bagian dari acara Anda, dari keberhasilan Anda, dari kesuksesan Anda, dengan cara Anda bisa mendapatkan hadiah yang tadi, sound therapy. Penasaran mungkin, kok sound therapy apa sih yang Kang Z punya? Saya ada sound therapy, dulu saya membeli ketika ada sahabat saya yang pulang dari luar negeri, ya, bukan pulang dari Cicahem, bukan dari Bojongkenyot, ya, pulang dari luar negeri bawa sound therapy itu, terus saya beli dan saya praktekkan kepada diri saya dan ternyata memang manjur sekali. Apalagi yang berikutnya, saya akan memberikan kepada Anda tes foto aura. Foto aura ini 23 halaman akan menceritakan tentang diri kita, aura size kita. Ketika aura size kita besar sampai 90% sampai 80%, berarti Anda sangat karismatik, Anda sangat memukau. Nah, inilah waktu yang tepat untuk Anda menggapai goal Anda dan menjadi pembicara yang sukses. Nah, ketika auranya turun, Anda bisa naikkan dulu ya dengan cara teknik-teknik yang ada di foto aura ini. Ini alat dari Amerika Serikat tahun 2006 dan saya berikan kepada beberapa petinggi di negeri ini, termasuk juga adalah presiden dan lain sebagainya, dan ini sangat bermanfaat. Anda menjadi bagian untuk kesuksesan, saya ingin menjadi bagian kesuksesan itu dengan memberikan foto aura untuk Anda. Caranya gimana? Anda yang berpartisipasi menjadi kontributor dan juga yang bersedekah terbaik. Nah, itu akan diberikan hadiahnya. Satu foto aura dan juga sound therapy, termasuk di dalamnya ada sound therapy untuk IQ dan sound therapy untuk relaxation dan sound therapy untuk telepati. Nah, telepati ini bagus, saya praktekkan dulu tahun 2010 kalau nggak salah. Saya sering mendengarkan telepati ini dan ketika saya diundang di salah satu acara untuk memanggil anak yang hilang, ya, untuk mengembalikan anak yang hilang, alhamdulillah berhasil. Jam 5 saya dipanggil, jam 7 saya bilang anak ini akan dipulangkan dan ternyata memang dipulangkan. Nah, inilah keberhasilan dari saya sebagai seorang public speaker dan juga merambah ke hal yang lainnya. Saya nanti akan berikan ilmu-ilmu yang lainnya dan tetap bersama saya di saluran yang sangat luar biasa ini dan insya Allah ilmu-ilmu ini akan bermanfaat untuk kesuksesan karir Anda. Saya Zehanan, sampai bertemu di scene yang berikut.